Ya, yang paling dekat memang Yasu, Bu. Yang paling mendekati dari segi konsonannya memang Yasu. Nah, itu untuk ke Ibrani ya, dari Ibrani ke Arab ya. Memang ke Yasu, bukan ke Isa. Isa ini bahkan nggak dikenal gitu. Makanya tadi saya kasih lihat yang dari Al-Kisai pun menyebutnya Isa, bukan Isa. Nah, ini nanti menarik juga kan, yang benar yang mana nih namanya, Isa apa Isa? Nah, layak ya, juga itu ditanyakan. Isa itu nggak ada artinya malah. Nggak ada artinya. Iya, Isa dalam bahasa Arab itu nggak ada artinya. Karena ini Pauli, karena kan dijelaskan nih, justru memang karena ini kesalahan ya. Yeah. Korupsi, kesalahan dari ya di sini sih Al-Jalan sih bilang dari Muhammad ya, tapi saya nggak berani bilang begitulah. Yeah. Kesalahan dari penulis Quran aja lah, yang mentransmisikan dari nama Aramaik ke bahasa Arab, dari Aramaik ke Arab, begitu. Nah, ini memang papernya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu, bukan? Oh ya, itu jurnal resmi kan? Iya. Sebenarnya itu kan transliterasi gereja Kristen Syria Timur itu memang menyebutnya Isu Hamasihu. Nah, inilah menjadi Isa Al-Masih gitu. Tapi kalau Isa Al-Masih nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Iya. Tadi aku sama si siapa tuh yang di komennya si Racit yang sok tahu. Masa dia tuh bisa dia menyesatkan loh pakai narasi begini. Ada orang Kristen lagi naik goblok-goblok, orang Kristen awam. Itu Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Yesus yang diurapi oleh Tuhan di kota Daud. Itu bukan Yesus yang disebut Kristus Tuhan di kota Daud, bukan. Itu nggak ada koma bahasa manuskrip aslinya. Perhatiin lagi dia di Lukas 2 ayat 22. Kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, orang Kristen juga goblok-goblok. Aku heran ya, jangan ada orang Kristen goblok-goblok naik ke koma mereka, tanya ke kita. Ya. Diperhatiin lagi dia yang Lukas 2 ayat 22. Kalau Yesus Tuhan, kepada siapa dia disunat itu pada hari setelah dia ditahirkan itu, di Lukas 2 ayat 22. Terus dia tanya lagi, kalau gitu yang menjadi, kan itu dia bilang, saya kan percaya Trinitas. Jadi siapa yang dilahirkan? Yang dilahirkan itu Bapa bukan? Iya, yang dilahirkan itu Bapa. Nah, kok jadi oneness katanya gitu, diketawain begitu sama si Uslim Don, siapa tadi itu namanya di komentar si Rashid. Aku tantang, aku aja head to head malah nggak berani jawab. Aku tanya Al-Masih artinya apa sih? Dia bilang apa? Al-Masih artinya pengusap. Gue tanya di ayat berapa tuh Al-Masih artinya pengusap? Terus ku tanya, dia kan buka koma untuk bertanya tentang Quran. Ku tanya lagi dalam Quran, di mana ada nubuatan tentang Al-Masih? Nggak bisa jawab, malah nantang open camp. Gue bilang, gue akan open camp tapi lu semua turun. Nggak berani, masa gue dikeroyok sama 8 laki-laki? Gue bilang, sama otak setengah aja kalian nggak berani. Aku di mute di tempat di koma mereka. Nggak bisa jawab mereka itu arti nama Isa Al-Masih. Parah tuh laki-laki. Jangan botol-botol ya kalau Kristen ya. Gitu loh. Nggak punya ilmu mah jangan naik-naik ke sono. Ada juga orang Kristen, aku heran, gobloknya setengah mati aku. Parah banget tuh orang. Heran aku. Ya, makanya Bu Sofi sering-sering live buat pengajaran Bu Sofi. Secara rutin doakan teman-teman aku sehat walafiat ya. Oke, Abu, selamat siang. Siang, Abang Da. Apa kabar? Ngapain naik lagi? Tadi gak mau kamu diskusi sama saya? Bukan nggak mau sama Abang. Kan tadi ada gurundanya Abang di sini, ada Edis, ya kan? Nggak enak aja sama Edis. Dia kan orang yang sedang dipuja-puja sekarang sama teman-teman Kristen, kan begitu. Masa saya melangkahi gitu? Nggak ada yang kok nggak ada? Yang wajib kita kultuskan itu, kita puja itu Tuhan Yesus. Tapi faktanya tadi, Bang. Sekarang ini aja. Enggak tadi. Gak usah bahas itu. Gimana? Gak usah bahas itu. Kita diskusi sama saya, kamu sama saya. Berani nggak? Sama Edi saja yang gurunda Anda, saya berani, apalagi sama Anda. Gimana sih? Oke, kita punya tema nih ya. Lu kok ketawa? Loh, kan enggak, Anda kan meragukan keberanian saya gitu kan. Sama gurunda Anda aja saya berani gitu loh. Ya udah. Apalagi sama yang di bawahannya gitu kan. Ya udah kalau berani. Yuk, ini. Apa? Coba. Ini tema yang kita angkat dari tadi. Yuk, berani nggak?
syair berdarah. Sebentar. Yesus dan Isa siapakah tokoh yang fiktif? Oke. Yang jadi masalahnya apa? Coba. Baca dulu sampai Silakan. selesai. Baca dulu sampai selesai temanya itu. Udah. Itu kan di luar sumber, enggak. Ini kita di luar sumber Kristen dan Islam. Begini. Ya, sebentar, Ya. Bang Syair. Kalau di luar sumber Kristen dan Islam itu kebenarannya itu berapa persen kira-kira? Berapa persen kira-kira kebenarannya? Di luar Islam dan Kristen ini masalahnya. Ini. Kamu berani Nah, nggak? ini kan sumber lain artinya. Iya, kamu Enggak, berani masalahnya nggak? gini, berani, Kenapa? sangat berani, tapi Ya udah kalau berani ayo. sangat berani. Yang jadi udah, masalahnya, ayo. gini Bang, kita kan keluar, ini sebentar Bang, kita ini kan ingin membahasnya, tapi keluar daripada kitab suci, kan begitu, keluar daripada kitab samawi. Ini kebenaran di luar daripada kitab samawi ini di mana? Berapa persen gitu loh? Sehingga kita harus membahasnya di luar kitab suci. Kebenarannya itu berapa persen yang di luar itu? Katakan misalkan ada catatan yang di luar itu kan, di luar kitab suci. Kebenarannya ini berapa persen gitu loh. Dalam Alkitab saja yang diyakini sebagai kitab masih suci, masih salah-salah gitu loh. Ayatnya masih banyak yang hoax gitu loh. Apalagi yang di luar itu kan. Ya udah. Diskusi belum sudah Jangan menyimpulkan terlalu banyak macam-macam. narasi. Silakan, Pak Lim. Ini ya. Loh, Iya, saya Bang. berbicara berdasarkan Belum, data, Bang. sudah menimbulkan Saya macam-macam. ada datanya, Bang. Saya siap mempertanggungjawabkan ada gini. datanya gitu. Bukan gini, di luar kitab suci artinya berarti data sejarah, Pak. Data sejarah itu netral. Ya sejarahnya gini. Loh, kok netral? Sejarah itu tergantung siapa penulisnya, Bang. Eksis, kalau orangnya ada, sesuai data sejarah betul-betul ada, betul-betul eksis, dia tercatat. Gimana sih? Pasti ada yang Ini tercatat. tergantung gitu loh. kepentingannya, Bang. Kepentingan masing-masing. Misalkan Kok sejarah tergantung perang. kepentingan? Itu iya, memang begitu, Bang. Contoh, saya kasih Loh, contoh. memang Di seperti itu, Al-Quran, Bang. Kalau sejarah saya kasih itu kan contoh, supaya Anda mengerti. nggak Saya kasih netral. contoh. Enggak, saya kasih contoh supaya Anda mengerti. Di Al-Quran itu ada tokoh namanya Fir'aun. Di Alkitab juga ada tokoh namanya Fir'aun. Fakta sejarah Iya. dunia itu juga mengenal tokoh Fir'aun. Jadi apa yang jadi masalah? iya. Bahwa Fir'aun Jadi yang jadi masalahnya sama nggak, Bang? Ceritanya. Gini, Bang, sebentar. Loh, sekarang Anda Antara berani nggak kisah diskusi topik ini? sebentar, Bang. Enggak, Kesimpulan belakangan. begini masalahnya. Jadi diskusi. Enggak, Jangan begini, menyimpulkan masalahnya gini, dulu, Bang. Diskusi aja belum kok. Gimana sih? Sebentar gini, Bang. Yang jadi masalahnya kan ada 3 catatan nih yang mencatat tentang Fir'aun ini contohnya ya kan. Ada 3 catatan yang mencatat. Yang pertama ada di dalam Injil ataupun di dalam Bible lah. Yang kedua dalam Al-Qur'an, yang ketiga ada sejarawan kan begitu. Ini ketiga-tiganya sinkron nggak? Dari kan ketiganya aja ini nggak mungkin sinkron gitu loh. Nah, Gimana sih Bapak ini? kalau berbicara Kalau ada eksis, yang iya berbicara eksis, tapi sinkron nggak ceritanya gitu. Sinkron nggak ceritanya. Sejarah itu Pasti tidak nggak bicara sinkron iman. gitu loh. Sejarah Ah. itu tidak bicara iman, Pak. Sejarah itu bicara Iya, ini yang jadi netral. masalahnya, Pak. Kalau yang jadi iman, masalah dia netralnya di subjektif, mana? kan? Nggak sinkron, Pak. Antara sejarah yang di gini, Firaun, kan sebentar. ada Firaun itu berarti ada Nah, gitu loh. Gimana sih? Masa kayak begitu nggak ngerti? Itu kan logika gitu loh. Di satu kitab suci ada nih, di kitab suci yang lain juga ada nih, tapi sejarah dunia juga bicara itu ada. Itu artinya apa? Tokohnya ada. Dilihat lagi sejarah dunia sampai mencatat nih, oh banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama semua nih, ada kesimpulan yang sama tentang satu tokoh ini. Berarti itu tokohnya ada, Pak. Contoh Yesus, siapa yang mencatat Yesus nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mencatat Isa? 1, 2, 3, 4, 5. Mana datanya? Sama enggak nih? Kan begitu, kalau catatan salah satu tokoh Isa atau Yesus itu salah satu tidak ada, Isa misalnya nggak ada, berarti Isa itu fiktif, Pak. Simple begitu. Jangan dimiu lah. Aduh, ini nggak apa kali ini kan. Belum aku bicara udah panik duluan. Makanya Gimana? Bapak jangan menyimpulkan, diskusinya belum terjadi. Lebih baik Bapak diskusi dulu, Ya, jadi begini, siapkan Pak. datanya, Iya. baru Bapak nanti kesimpulannya setelah terjadi diskusi. Kan begitu, selesai kan?
simple kok gitu. Jadi begini Pak, jadi begini yang saya maksud ini, kita kan ingin lari keluar daripada kitab suci, ya kan begitu. Kalau kita lihat sejarahnya nanti, kita adukan antara sejarah Yesus yang ada di Alkitab dengan sejarah yang ditulis oleh siapalah itu yang ada di data. Saya yakin itu juga pasti berbeda. Kalau Kristen yang menulis sejarah itu, ya mungkin agak mirip-mirip dikit gitu kan, bisa jadi. Kalau Kristen yang menulis, Soal beda, Tapi- tetapi eksis atau tidak sejarah. ini masalahnya, Satu agama, ini masalahnya. agama. Jika memang orangnya orang yang sama, begini Pak, jika orangnya orang yang sama, misalkan yang tertulis dalam sejarah yang dimaksud adalah Yesus. Ada diam kamu, nggak akan debat kalau kayak gini nih, nyerocos saja kamu. Diam dulu kamu. Ya kamu nyerocos Ya, aja, terus kamu gimana? debatnya, gitu. Sekarang kayak Iya, gini aja, saya kan, ya. gimana, Gini, gimana, gini. coba. Saya mau tanya hadis sama kamu sekarang. Berani nggak kamu jawab? Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Apa yang saya Oke. takutin gitu loh. Oke. Apa, coba? Ya. Ini adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Iya. Di sini ada hadis Rasulullah, dan di salah satu di hadis ini ada kata wala taknuhu. Apa artinya ini? Dan janganlah takenu apa ya? Dan janganlah takenu kurang paham juga itu artinya. Coba abang kasih aja apa itu? Oke, ini wala taknuhu. Ya. Harus buka kamus Ini dulu ada- baru tahu kan. Ya, enggak, ini hadisnya. Ini penjelasan kosakata dari hadis itu. Wala taknuhu. Coba kamu baca. Baca coba. Yaitu katakanlah kepadanya, bukan itu wala takenu. Ini wala gigil lah. Ini. Apa? Baca dulu. Takut. Baca dulu. Apa? Penjelasan Penjelasan kosakata dari kosakata hadis ini. atas Wala ini. taknuhu ini apa artinya? Eh, Baca. yaitu katakanlah kepadanya, Ya. gigitlah. Ya baca. Terus dari Ya, masalahnya baca ini. apa? Ya siapa yang memerintahkan ini? Iya, coba hadisnya dulu. Ya, ya Coba udah hadisnya ini. dulu, jangan diapakan dulu, difokus. Ya, ini hadisnya. Baca. Coba Silakan. artinya di bawah. Baca ini. Sami'atu mereka terus. mendengar an-nabi, sami'atu mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah lewat apa? Ya, saya udah di bawah, Anda udah di atas. Faqala, maka mereka berkata, ini sesungguhnya sami'atu mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, man barang siapa ta'azza bi azail jahiliyah. Coba arti ke bawah aja biar apa? Coba artinya yang di bawahnya. Enggak, Ya bukan udah, itu baca artinya yang di bawah maksud saya. Enggak, yang diartikan di situ coba. Silakan. Oh, artinya apa itu? Usman Ini baca. aku melihat di dekat itu udah kemana-mana goyang HP-nya. Jangan tergoncang dulu Pak, santai dulu coba. Baca Apa udah dulu. tergoncang ini HP-nya coba. Ayo baca dulu. Itu iya coba yang apa di ke sampingnya dulu. Nggak nampak semuanya gimana? Bentar. Banyak aja kamu. Ini baca. Tunjukin Ya. itu aja masih gemetaran gimana itu? Baca nanti Aku saya melihat. terus. Ya, terus. Ya santai, jangan ngancam dong. Ya. Terus? Aku melihat di dekat Ubay seorang laki-laki, terus yang berbangga dengan, jangan lambat lah, aduh gimana ini orang yang berbangga dengan kebanggaan jahiliyah, yaitu membanggakan leluhurnya yang telah meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maka Ubay mencelanya dan coba lagi ke bawah lagi mencela, yang menyebutkan keburukannya tanpa basa-basi. Para sahabatnya pun coba ke bawah, lama kali sih, melihat kepadanya. Sakit mataku nih kepadanya, lalu ia berkata, sepertinya kalian apa itu kurang jelas banget. Makanya jangan banyak Tapi rewel kita kamu baca baca ini. itu. Mengingkari Kamu rewel itu aja baca coba itu. lagi
Nah, kurang besar suaranya. Bukan rewel, ini masalahnya agak kecil, tulisannya agak kecil, buram tadi. makanya baca aja Lalu terus. ia melanjutkan, Baca terus. sesungguh aku tidak, aku udah ke sampingnya lagi ini masih. Jadi, Iya, baca gimana mau aja, baca udah Bang. habis, tapi nggak nampak di layar, gitu. Nah, nih. Sungguh aku tidak akan takut. Nah, ini ya, kepada apa itu coba? Kepada siapapun, dah. Bawahnya coba. Apapun dalam hal Gimana ini. orang nunjukin gimana dibaca ini, ditunjukin aja enggak penuh tuh. Udah turunlah kamu, rewel banget kamu ini. Nah itulah, kira-kira apa agamanya itu? Ini suruh baca, rewelnya minta ampun kau itu. Nah, diajak tema yang bagus supaya kita berdialektika, nggak mau, ya kan? Gitu. Dikasih hadis, rewel, ampun. Mas, Susah. saya izin turun dulu ya, teman-teman. Saya izin turun. Iya, dulu. iya, Bang. Ada kegiatan lain. Ya, Tuhan Iya, Yesus Bang. berkati semua. Ya, silakan teman-teman yang mau mendiskusikan tema ini. Saya sapa dulu. Selamat siang Bang Katong dan Bang Musafir. Selamat siang. Selamat siang, shalom, shalom, shalom. Selamat siang. Lanjut. Ya gimana gak mau saya turunkan kamu, Abu? Kamu aja. Aduh, rewelnya minta ampun kamu. Nah, makanya saya ajak kamu itu diskusi dengan tema yang sudah ada ini. Ya. Malah kamu muter aja kayak orang tawaf, kan susah. Kan rewelnya minta ampun gitu kan. Parah orang-orang kayak gitu. Minta lagi naik kamu. Satu kali lagi rewel kamu. Nggak usah lah. Aduh. Saya kamu. Dimatiin lah dulu itu bunyi-bunyi yang lain itu. Mau ngapain lagi kamu, Abu? Mau ke atas? Abu? Mau ngapain lagi kamu, Abu? Ke atas, Ini Abu? aku kok nggak nampak bang ini di layar. Gimana ini? Apa ini nggak nampak? Iya, aku kok nggak nampak di layar ini. Nggak tahu lah jaringanmu kita itu. Jaringan mungkin ya. Iya, jaringanmu merah itu. Nah, jaringan merah. Ya, makanya nggak nampak aku. Kok bisa goib gitu kan, bisa hilang aku. Aduh, gimana sih? Tahu lah. Ini kenapa bang ya? Rata-rata di Komal Kristen kalau udah terjebak itu lawannya dikit. Kenapa begitu? Edis juga ketika babak belur menghadapi saya. Udahlah. Turun kau. Kamu ini mau pansos saja dari tadi. Kita itu mau diskusi, bukan mau dengerin curhatan kamu, Abu. Malah curhat aja naik ke atas. Shalom Bang Christian. Selamat siang Bang Elman. Selamat siang kembali, saudaraku. Oh ya. Silakan Bang Elman, mungkin dulu ada yang mau disampaikan. Silakan Bang. Iya. Inilah Islam ini. Maju kena, mundur pun juga kena. Mereka mengaku Muhammad itu Rob. Di mana buktinya? Mereka juga mengakui Muhammad itu Nabi. Dari mana asal bangsanya? Karena kalau Nabi yang diutus di dalam dunia ini hanya dari bangsa Israel, nggak ada di bangsa lain. Tapi kalau mana tahu mereka itu termasuk dari bangsa Israel, Muhammad ini ya bisa juga ditunjukkan dalilnya ya kan. Kita berbeda dengan Paulus dia. Jadi makanya aku bilang kalau Islam ini jujur ya saya mengatakan ya, karena ada seorang ulama udah ada sebagian ya mengatakan
Mamat itu adalah Allah. Allah itu adalah Mamat. Mungkin ini Bang, kita jangan terlalu jauh dulu bernarasi terkait iman Ya, ya, lain ya, dulu ya Bang ya, ya. biar gak monolog Bang ya. Ya, Sorry ya. Bang ya. Ya. Nah, ini Jadi kalau pertanyaan saya monolog, ini dulu sama saudaraku Sair. ya silakan Bang. Sebagai saya orang Kristen, apakah Yesus itu Bapa? Menurut Bukan, saudara? bukan. Bukan. Hah? Yesus bukan Bapak. Amin, syukurlah puji Tuhan, memang benar. Jangan ada yang mengatakan kata-kata sinata, Yesus itu Bapa sendiri. Karena sih di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu udah sangat berbeda kali ya kan. Ya. Ya itu aja lah mungkin pertanyaan saya, karena itu satu iman lagi kita. Karena Ya. Yesus ini di dalam pribadi saya ya, cara penyampaian saya dan cara pemandangan saya dalam hidup ini, bahwasanya Yesus itu diutus kepada kita sebagai yang tertulis di dalam Ulangan 18. Ya, jangan kita malu mengatakan itu. Makanya nggak ada nabi lain dan nggak ada Tuhan lain selain Dia. Itulah yang terakhir. Oke. Tolong Bang Tair. Itu aja yang kutanya ya saudara. Oke Bang Elmas ya. Saya mau Ya, saya- dulu buku abang ini yang saya sudah beli ini. Ada nggak Islam di sini yang mau saya lawan dulu diskusi dengan buku abang yang saya sudah beli ini? Ya saya mau sumbernya ini ya. Ini yang mau saya pakai. Ya ada nggak ya dari teman Islam yang mau diskusi dulu dengan tadi kan Isa itu ya, saya mau pakai ini dulu ya. Ada nggak Islam? Wah ini Islam apa bukan ini? Bukan. Bukan ya. Ya saya kalau ini mau saya dialog dulu lah, diskusi atau debat atau apapun namanya, tapi saya dengan pakai sumber ini. Ya, kita akan bahas Isa dan Yesus atau Isa dan Paulus boleh lah, mau Isa dan Muhammad juga boleh, Isa dengan siapa saja. Ya, kalau ada orang dari sebelah, ya kita akan lihat. Begitu teman ya. Kalau ada, tapi kalau memang nggak ada ya sudah. Mau apa? Ya. Ya izin host, saya udah nonton debatnya si Gus Wafi ya sama Bang Erben akhirnya, karena Bang Edis nggak datang. Iya. Itu argumennya, waduh, memang jauh lah, nggak seimbang saya pikir. Karena sesuai tema yang di share di screen ini, mereka nggak bisa tunjukin data-data dari sumber non-muslim ya, untuk menunjukkan bahwa Isa itu adalah tokoh yang nyata. Mereka nggak bisa. Sepanjang argumen itu mereka hanya memperdebatkan justru data-data dari Kristen gitu. Mereka sama sekali tidak bisa menunjukkan data. Ya, Kalau Bang itu Ustadz Wafi itu Bang, dia debat hanya cari koin Bang, bukan dia mau argumen. Kenapa? Karena debat sama saya dia kabur. Ya tapi dia langsung pindah ke Edis. Kenapa? Karena dia kan nontonnya puluhan ribu. Nah, dia dapat poin banyak. Jadi Wafi dan kawan-kawan itu nggak ada dia debat dengan argumentasi yang berbasis dalil. Dia cuma pansos cari duit. Udah itu. ya, nah disitulah. Terus sama si Wafi, dia nggak bisa jawab, kabur dia. Gitu. Ya artinya gini Paman, artinya adalah kita bisa lihat kualitas mereka seperti apa gitu. Jadi kalau bicara data, mungkin di kolong langit ini nggak ada data-data yang paling lengkap selain kekristenan. Gitu. Maka Kalau itu mengenai ya Bang ya, jadi fonetik koresponden gitu ya, misalnya ya kita juga menghargai beberapa pengamat dari kekristenan gitu ya, kayak misalnya Dr. Bambang Nursena gitu ya, yang mungkin sedikit setuju dengan fonetik koresponden yang menyebabkan perubahan Yesua jadi Iso jadi Isa gitu kan. Nah ini fonetik koresponden menurut beliau gitu ya. Tapi kan itu masih harus dibuktikan lagi dengan
dengan konteks dari phonetic koresponden itu sendiri gitu. Yang jelas memang ya kalau kita mau jujur dan terbuka gitu ya, artinya tidak berargumen dengan pemikiran sendiri gitu. Itu ya udah nggak layak diperdebatkan antara Yesus dan Isa gitu. Akhirnya kita malah sendiri dengan dengar argumen mereka tuh malah sendiri gitu. Kalau saya pribadi Bang Mania, saya kurang setuju kalau phonetic koresponden itu saya kurang setuju. Kenapa? Karena Isa dan Yesus sudah beda. Enggak usah jauh-jauh ya, enggak usah jauh-jauh. Ini saya buka, dibaca dari buku yang ditulis Bang Syair ini ya. Di sini dalam Quran 4 ya, 157 ditulis begini. Ya coba ya, bentar ya. Ini agak susah nih. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ini kalimatnya aneh. Ya kan, Allah mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ya kan, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Dari sini sudah ketahuan bahwa nggak sama. Alkitab mengatakan yang diserupakan, kenapa tidak disebut? Bunuh orang yang diserupakan. Inilah literatur tafsir. Di sini dikatakan itu mereka tidak membunuh dan tidak menyalibkan tapi diserupakan, telah menimbulkan banyak diskusi, mitos dan legenda dalam sejarah tafsir Islam yang panjang. Ini PR umat Islam, bukan PR kita gitu. betul Bang. Tujuh. Betul. Cuma maksud saya Jadi gini, iya, silakan Bang. kalau saya pribadi ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan beliau Pak Bambang dan para akademisi lainnya, saya kurang sepakat kalau saya ya. Jadi saya kurang bisa menerima Isa itu sama dengan Yesus. Kenapa? Ijinos dan saudaraku. Iya. Baik, gini saudaraku Kristen. Yang satu saudara kita dari Kristen Aramaik di sana, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Isa. Mereka percaya bahwasanya Isa itu ada juru selamat dan disalib juga. Jadi Isa versi Islam yang baru kita bilangkan beda. Tapi kalau nama Isa, Sederhananya gini. Kristen sama Islam itu beda, itu aja. Sederhananya gini sih. Saya
kita bahas ini Isa yang memang ada di dalam Alkitab atau Isa yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu. Benar, benar, Poinnya di situ sebenarnya gitu. benar. Nah gitu maksudnya. Yang kita bahas ini kan Isa atau Yesus di dalam Alkitab dengan untuk ini ya, untuk supaya di dalam internal kekristenan tidak ada salah komunikasi atau salah ini ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Jadi, Kalau kita istilahnya menolak nama Isa yang diimani oleh saudara kita yang di sana, di Kristen Aramaik di sana, berarti kita nggak adil dong. Nah, jadi kalau versi Islam ya udah jelas beda, perjalanannya itu yang beda. Karena di dalam pengakuan mereka itu diangkat hidup-hidup tanpa menjalankan kematian. Nah, di dalam Kristen itu udah sudah dibuatkan akan kubangkitkan seorang nabi di antara saudaramu. Jadi nggak ada banyak nabi yang terangkat ke surga, hanya Yesus yang menjalankan kematian dan bangkit sampai naik ke surga. Itu aja. ya makanya kedepannya kita itu biar gak dari pihak sebelah juga gak framing terkait kata Isa ya, mungkin kedepannya kita yang harus kita garis bawahi, yang kita bahas Isa dalam Quran versus Yesus dalam Alkitab. Nah itu Ya, betul benar. kan nggak teman-teman? Sepakat saya kalau Ya, ya begitu. Enakan sederhana. Ya. Begini saudaraku, ada di dalam surah At-Taubah ayat 31. Sekalipun tapi saya bisa tahu sedikit. Ya, mereka menjadikan orang-orang rabi-rabi Yahudi dan rabi-rabi Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, ada yang menggantikan di dalam Isa ini digantikan dengan nama yang lain. Makanya mereka bersahadat dengan nama yang lain. Ya, makanya di Aramaik di sana itu bernama yang ada tertulis itu. Isa itu namanya. Bukan nama bukan. Nah, itu. Makanya perbedaan kita dengan versi Islam itu udah jelas beda. Udah jelas. Karena kita semua di sana diakui bahwasanya Yesus mati. Ya. Seperti di Alkitab tertulis juga mati Yesus itu disalib. Nah, kira-kira begitu saudara. Ya mungkin shalom Bang Cair. Saya mau sependek pengetahuan saya ya, Pak Bambang Nursena itu tidak pernah menyamakan antara Isa dan Yesus. Dia hanya bilang ketika mau berdialog di luar daripada iman, ya kita persamakan dulu persepsi. Tapi ketika kita sudah masuk di dalam iman, apakah Yesus dan Isa itu sama? Oh, tunggu dulu. Ini kamar saya. Nah, itu kan kata Pak Bambang. Jadi jangan kamu sama-samakan. Jadi itu yang saya tahu dari komentar Pak Bambang. Jadi Pak Bambang tidak setuju. betul Bang, setuju saya Yesus itu. dan Isa itu disamakan. Setuju Itu yang saya Bang Katong, saya dengar, setuju iya. itu. Iya, ya itulah sebenarnya yang perlu digarisbawahi. Saya rasa kita semua sepakat itu ya. Yang kita yang dianggap beda dengan kita itu adalah Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Quran. Nah itu kedepannya ya. Mungkin kalau kita mau mendialogkan terkait dua tokoh ini, mungkin itu yang perlu digarisbawahi supaya mereka tidak framing. Ada kok gereja Isa Al-Masih, ada kok Alkitab terjemahan yang memang itu ada kata Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Nah, gitu. Supaya mereka tidak framing ke arah sana nanti. Benar, saya setuju. Kenapa kita pendekatan itu? Karena jangan bicara iman ketika membuktikan antara Yesus dan Isa mana yang benar. Tapi bicara tentang data fakta yang ada di luar daripada kitab suci kita. Karena ketika bicara tentang kitab suci, itu kan berarti bicara tentang keimanan. Ketika bicara keimanan, siapapun dia pasti akan membela sampai akhir hayat hidupnya ketika bicara tentang keimanan. Ya, kira-kira begitu Bang Ser. Saya setuju Bang Ser. Bisa bikin tema seperti itu. Ya, gitu. Assalamualaikum. Ya, shalom dek. Akhirnya Kenapa dek? bisa on cam loh. Oh, udah bisa on cam kamu? Iya.
Nah ini sama bacain yang Yohanes Si apologet 13 ini masih anak-anak atau sudah besar ini? Kok main TikTok? Mungkin lah apologet kecil. Dia generasi ini calon penerus dia, Bang. Suaranya masih anak-anak ya. Iya, Iya, kelas soalnya 5 SD dia. TikTok ini harus 17 tahun ke atas ini. Gimana nih? Ya. Silakan, apa yang mau kamu sampaikan, Dek? Ya tunggu orang naik aja sih. Mau gak ada yang bakal mau naik di sini. Sudah jadi apologet muda Kristen lagi ya? Udah enggak bocil lagi ya kamu? Tapi di bawah 20 mungkin umurnya ini, yakin saya. Di bawah 17 ini dari suaranya. Atau sengaja dimudah-mudahkan umurnya itu, Tuhan, itu mungkin suaranya ya. Karena mungkin dia itu sebagai nabi terakhir dia ini. Dia yang nabi terakhir ini kutengah ini. Tapi saya berapa kali dengar apologet muda ini memang pinter juga sih dia, Bang. Cuma Ya, usianya Bang. kayaknya belum nyampe. Makanya saudaraku Kristen, banyak yang ini. Jadi ini aja lah, karena sebelum saya ini berani mengatakan ini, kita baca aja di dalam 1 Korintus ini membedah apa kalimat-kalimat ini, Duk. Ya, karena banyak orang saudara Kristen lagi berapologet, tapi entah gimana cara-cara mereka tuh membahas kalimat. Saya baca aja dari sini ya, saudaraku ya semuanya ya. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya, sekali lagi, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus Yesusnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu telah dijadikan. Ini Bapa tadi, yang daripadanya Yesus telah menjadikan, di dalam Yesuslah jadi, melakukan, mengerjakan. Jadi kalau disamakan Yesus dengan Bapa, mungkin saya pun nggak setuju, karena Yesus nggak pernah mengakui dirinya itu Bapa sendiri. Tapi mungkin Bapa dari manusia ini ganti Adam mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Kalau dikata Saya pikir untuk yang Trinitarian udah paham banget lah ini ya. itulah gue bilang. Makanya kenapa Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, supaya lebih mengerti manusia bahwasanya nggak ada pertaraan jauh. Karena aku dari perkataan Bapa sendiri, aku diutus dari Bapa sendiri. Jadi ini kata-katakan ini Bapa itu pribadi Bapa sendiri, Yesus ini, aku nggak menerima gitu juga. Karena Yesus nggak pernah saya mendapat dari perkataan dia sendiri, aku itulah yang Bapa itu semuanya. Enggak. Tapi aku diutus dari Bapa. Dari mana? Dari perkataan Bapa sendiri, firman Bapa sendiri diutus di dunia ini. Sesuai di dalam Yohanes pasal 1:14. Ya makanya kan gini ya, Paman ya, kalau kita melihat tafsir teman-teman kita yang walaupun sama-sama Kristen, kita bisa lihat dia menganut paham apa sih, dari mana dia belajar gitu ya. Benar sekali. Ini ada satu lagi di dalam sedangkan perkataan Sang Bapa sendiri di sini di dalam Yesaya 43 ayat 11-nya, menyimak kata-kata ini aja nggak mengerti mereka. Akulah Tuhan dan tiada juru selamat selain dari. Bukan dikatakan selain aku. Di sini ada dari, selain dari. Berarti ada yang mau diutusnya selain daripada aku. Makanya di dalam 42-nya ayat 8 ini, makanya si Nathan ini, aku itu Tuhan, itulah namaku, aku Tuhan. Tidak akan kuberikan kemuliaanku, tidak akan kuberikan kemuliaanku kepada yang enggak ini, yang mengaku dia nabi itu. Hanya kepada utusannya, kepada pilihannya sendiri. Itu artinya, nah, siapa yang diutus di sini? Ya, di ayat 6-nya, Yesaya 42 ayat 6-nya, aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamat. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bangsa-bangsa.
berarti ada, dibentuknya ada yang diutusnya maksudnya. Nah, jadi jangan ayat ini, memang dia Tuhan itu, sang Bapa itu langsung mengakui dirinya bahwasanya tidak ada kuberikan kemuliaanku kepada yang lain maksudnya. Jadi maksudnya harus dari pilihannya diutusnya menjadi juru selamat di dalam dunia ini sebagai di ayat 11-nya. Jadilah maklumlah karena masih banyak lagi saudara kita Kristen apalagi Islam ya. Tema apa nih? Apalagi Islam gak mengerti. Saudara kita Kristen aja masih dibilang Yesus itu Bapa sendiri, itu gak bisa. Tapi kalau satu hakikat, kalau kedekatan udah memang gak ada ruang di dalam antara mereka, ya benar. Karena ini logis saya ya, sang sumber yang maha kuasa pencipta pribadi ini bukan menciptakan dunia ini dengan pakai tangan, tapi menciptakan dengan perkataan. Aku Alfa dan Omega, aku awal dan akhir. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Karena aku bersama-sama dari mulut Bapa sendiri, dari diri Bapa sendiri aku ini. Itu maksudnya. Oke. Woi, silakan. Menurut saya sih kalau konsep Tritunggal itu sudah final sih menurut saya. Kenapa? Makanya Yesus menyuruh baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra. Ini kenapa Yesus mengatakan demikian? Kenapa nggak bisa? Ya kan? Ini kadang-kadang orang dipakai bahasa itu, ya. Satu lagi saudaraku yang nggak suka saya, kenapa kata-kata Allah dihilangkan di dalam Alkitab? Aku nggak suka. Itu saya kan nggak suka, nggak setuju saya. Ya, kenapa aku bilang? Siapa Allahmu? Siapa Allahmu? Ya, sebut namanya SWT. Siapa Allahmu? Yahweh itu. Siapa Allah Hindu? Sebut namanya gitu, bukan nama itu. Yang kita hidup di Indonesia ini harus tahu arti kata-kata itu dulu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhanmu? Yang seberang sana. Kau mengatakan MM? Udah salah kamu. Gitu. Jangan dibilang nama-nama itu Yesus, nama itu Yahweh, itu Fave, ya. Elohim itu Bang Sair. penguasa. Oke, silakan. Bang Sair, naikkan si Aryan itu, jambak dia. Saya turun, masih ketemu sama apologet muda itu. Tunggal. Gak Ada situ si Ryan itu. Terima kasih. Dari tadi typing terus. Semuanya aku turun. Naikkanlah Ayo, yang naik kau, Aryan. Berani typing mereka itu. terima kasih Mas ya. Diberi saya iya, waktu di tempat Siap, saudaraku. Semoga lah komal saudaraku, karena aku sangat Saya turun dulu, Bang Sair. Kadang-kadang Semua bisa naik. ya. Oke, Bang Sair. Terima kasih. Semuanya Tuhan berkati. Bu Sofi, teman-teman semua, Tuhan berkati. Yuk, shalom. Kalau Oh, Bang Sair Berdarah udah ganti tema. Mana ganti tema? Belum, tetap temanya. Temanya masih tentang Tetap temanya, Dek. Nggak ganti-ganti, Dek. Kalau saya gini kita seperti abang lah, harus konsisten. Kalau saya sih nggak mau bahas-bahas Tritunggal. Kenapa? Karena Tritunggal itu sudah final dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab itu yang mengatakan Bapa itu pernah mati. Nggak ada. Ya, kalau orang-orang Kristen mengatakan, Kristen yang sebelah lah ya, yang dalam tanda petik mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, konsekuensinya adalah kalau itu satu dalam oknumnya atau personanya, Bapa itu pernah mati. Nah, sementara Alkitab tidak pernah mencatat Bapa mati. Yang mati adalah Yesus sebagai manusia. Itu Alkitab jelas kok menjelaskan itu. Itu bukan implisit tapi eksplisit. Artinya apa di situ? Bahwa yang mati itu Yesus. Yesus pun mati bukan sebagai keilahiannya tapi kemanusiaannya. Itu final, udah nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau ada teman-teman, makanya aku kadang tidak suka saya bahas-bahas yang begitu ya. Jadi biarlah Komarda Bang Said ini lintas iman, bukan internal iman. Gimana Bang Said?
Iya, makanya saya bagi menjadi beberapa bagian kalau siaran saya memang sekarang Bang Christian. Kalau pagi itu biasanya kita pengajaran sekaligus penginjilan, kita fokus untuk memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab, iman Kristen. Tapi di sesi kedua biasanya kita itu berdialektika. Artinya dialektika itu kita diskusi dua arah begitu Bang. Nah itu. Bagus Bang, begitu Bang. Ya, yang saya lakukan itu dalam 1 minggu terakhir ini seperti itu, Bang. Gitu. Bang, coba sih undangnya si Aryan, Bang. Gak bakal naik itu, Dek. Gitu. Tapi kalau ya itu, dialektika itu biasanya, Bang Christian. Ini. Ya, diskusi dua arah lah gitu ya. Gitu. Iya, begitu. Bang Syair, bukunya Bang Syair tuh bisa dibeli di mana ya? Bisa DM ke akun utama saya Bang nanti Bang. Oke. Ya. Ini udah ada beberapa lagi, nanti sore ada pengiriman lagi. Kalau memang ini biar sore bisa saya kirim Bang. Kalau memang ini. Siap. Masih banyak stoknya ini Bang. Bro. Wih, mantap. Baru Ini udah cetak. Iya, kalau yang kemarin yang cetak pertama udah habis, puji Tuhan. Ini cetak lagi kemarin Bang Christian. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Saya izin pamit dulu. Oh iya Bang Christian. Iya Bang. Tuhan Yesus berkatin. Atas ini. Ya. Silakan teman-teman ya. Teman-teman yang belum follow akun Sang Baginda tolong di follow ya. Karena memang akun saya kemarin 7 tertombak semua Bang Christian. Jadi saya Bang. buat akun. Sekarang sering ketombak Bang. Saya hari-hari kena Bang. Makanya Iya. aduh, TikTok ini memang sangat sensitif sekarang ini. Iya, betul Bang. Jadi memang saya buat akun cukup banyak kemarin karena memang banyak yang tertombak Bang. Tuh. Banyak yang tertombak akun saya. Jadi ini akun baru juga Sang Baginda, ada juga Baginda Syair 01 sampai 05. Teman-teman silakan bisa di ini ya. Bisa di ini apa? Di follow ya, teman-teman ya. Biar kita bisa siaran terus lah gitu ya. Kita bisa pengajaran setiap menurut Abang ini benar terjemahannya nggak yang saya baca tadi itu ya? Apa memang salah terjemahan Kak? Kadang-kadang kan teman-teman Islam ini selalu mengatakan wah itu salah terjemahan. Yang benar adalah bahasa original teksnya dibaca kan gitu kan. Yang tadi yang 157 tadi itu Bang sebenarnya itu sudah benar ya Bang terjemahannya itu ya, bahwa Isa itu mana tadi ya saya baca itu ya, Isa itu tidak disalibkan, tapi tidak disalibkan itu memang benar begitu ya Bang ya. Mana tadi ya, kalau benar udah soalnya kalimatnya itu memang rancu. Menurut saya rancunya adalah di satu sisi ya kan Isa itu dibunuh, tapi di satu sisi di premis yang di bawah itu Allah mengatakan ya kan diserupakan. Nah ini kan apa memang terjemahannya yang keliru, orang menerjemahkan dari penerjemah Quran atau gimana Bang? Atau memang demikiankah terjemahannya itu? Rata-rata sama seperti Gimana Bang Zair? Iya, kalau terjemahannya itu rata-rata seperti itu ya. Rata-rata sama seperti itu Bang. Begitu ya. Ya. Tapi yang menariknya Bang, ini ada 2 Quran ya. Itu. Dua Al-Quran. Bentar ya. Kalau kita baca di dalam ini ya, ini sebatas perbandingan saja ya. Kita nggak mau menyimpulkan juga. Bentar ya. Saya inikan dulu.
Ini menarik Bang, dua terjemahan Quran ini. Ya. Yang pertama, kita lihat di dalam surah 43 ya. Saya ya tidak mau menyimpulkan ya, tapi saya ingin mempertanyakan hal ini. Di dalam surah Az-Zukhruf ya, mungkin Bang Christian kan suka ini ya, debat sama mereka ya. Ini surat 43 Bang. Ya. Ayat 61, di sini dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Berarti yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat siapa di sini Bang Christian? Kalau menurut Bang Christian? Iya Bang, betul. Ya. Jadi di sini kan Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan hari kiamat, betul? Tetapi Al-Quran yang lain, ya, ini Timothy yang punya. Surat Az-Zukhruf ayat 61, di sini siapa yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, Bang? Di sini Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini itu adalah benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kenapa terjemahan di Quran yang ini yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Quran, dan terjemahan di sini yang memberikan pengetahuan hari kiamat itu adalah Isa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari saya sih. Kenapa bisa seperti itu? Nah. Terus gimana Bang, yang memberikan pengetahuan itu Isa hanya mengajarkan atau memang Isa itu tahu hari kiamat itu Bang? Enggak, saya fokus terkait perbedaan terjemahan ini Bang. Di sini Isa yang memberikan pengetahuan hari kiamat, tetapi kenapa di Quran terjemahan yang lain di sini Al-Quran yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Oh, itu ayat yang sama Bang? Ayat yang sama, surah yang sama Bang. Oh, itu poinnya. Itu satu versi apa Bang? Yang satu tadi versi yang tadi itu Isa, itu versi Quran. Ya. Yang tadi yang ini diberikan ini tahun ini Bang 89. Ini ada sambutan dari Menteri Agama RI. Yang Al-Quran yang ini bentar. Ini adalah Al-Quran terjemahan agama Republik Indonesia yang Quran ini. Sama-sama dari Kemenak. Tapi terjemahannya beda. Iya, yang satu Isa yang memberikan pengetahuan hari kiamat, yang satunya Quran yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya kan sangat ini Bang, ya sangat disparitasnya sangat tinggi ya. Satu Isa, satunya Quran. Nah, ya itu yang ingin saya tanyakan kepada mereka, kenapa kok berbeda sangat jauh gitu ya. Ini di surah yang sama, di ayat yang sama gitu. Nah itu poin yang ingin saya tanyakan. Mereka ini berkelitnya gini Bang, ya udah dilihat aja di original teksnya apa. Begitu Bang larinya. Di original teksnya itu tidak ada kata Isa dan tidak ada kata Quran. Tapi di sini, kalau memang di sini tidak ada kata itu, kenapa Quran ini bukan di dalam kurung? Oh betul. Biasanya kan dalam kurung. Ya, di sini juga Isa tidak di dalam kurung, Bang. Betul, dalam kurung. Nah itu. Nggak ada yang bisa jawab itu Bang. Ayo coba kadrun naik jawab tuh. Ya kalau sementara Bang Allah yang bingung Bang itu Bang. Wah, ya. Janganlah Bang. Pelan-pelan Bang. Sama kayak yang tadi Bang saya bacakan itu. Isa, ya mereka bilang dibunuh. Tapi yang membunuh mengatakan tidak dibunuh. Lalu di bawah mengatakan, ya kan, Isa itu diserupakan. Nah yang benar yang mana? Satu ayat. Sebenarnya di Quran itu ada 2 poin Bang. Selain itu, bentar ya.
ada 2 poin yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Bentar. Surah 43 ya. Ayat 61. Oke. Kalau kita lihat di dalam Quran ini, Bang, ya. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan, betul? Betul, betul. Kalau di Quran yang ini udah malah di dalam kurung, benar-benar menjadi pertanda. Dan sesungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kok beda? Di sini Isa menjadi pertanda dengan datangnya hari kiamat. Di sini Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ayatnya sama kan Bang itu Bang? Ajuk huruf ya? Sama Bang. Itu poin yang kedua yang ingin saya tanyakan. Itu. Kenapa bisa begini kan? Karena kan kita sering dapat tuduhan ya kan? Kalau terjemahan Alkitab itu berubah-ubah gitu kan? Betul, padahal sama juga berubah-ubah itu. Quran juga berubah. Iya. Gitu. Masa Bang dari 500 orang ini Bang nggak ada yang Islam mau menjawab itu? Ya itulah Bang, nggak tahu lah ya. Heran saya. Herannya nggak ada yang berani naik dari 1000-an orang ini 500 lebih ini nggak ada Islam yang berani naik, berarti mereka berubah jadi Kristen nih. Entah nanti ke koma lain dia kembali lagi. Bang Baginda, coba kita perhatikan pelafalan Isa ya, pelafalan Isa. Sebab Musafir setelah tanyakan kepada orang-orang yang tahu tentang Iqra atau pelafalan itu, semuanya Isa itu di huruf Hijaiya ya, Hijaiya itu tidak ada huruf I. Alif, la, ta, ba, to, ko itu tidak ada huruf I. Makanya Isa itu sebenarnya pengucapan yang betul itu yang mana? Seperti mereka kita tulis Allah, tetap mereka mempertahankan dengan pelafalan aslinya Allah gitu ya, tetap mereka pertahankan. Tapi kalau Isa, ya Isa. Nah pertanyaannya, coba penulisan Isa itu dan cara bacanya, kayaknya tidak ada huruf I. Di huruf Hijaiya itu tidak ada huruf I. Jadi pelafalan Isa, maksudnya Isa itu sebenarnya tulisannya bagaimana sih? Kalau mereka mempertahankan Allah itu dengan Allah, Isa, tulisan Isa ya Isa biasa, ikut Indonesia. Yang saya tanyakan sama Abi ya, saya tanya Abi bilang ya memang salah, ya memang pelafalannya itu Yisa, bukan Isa. Itu memang hampir mendekati dengan Yeso ya, Yeso. Bang Musafir, memang ya. Benar Bang di apa yang ada itu kan alif Bang. Tapi kalau dikasih garis di bawah kan alif itu jadi I. Betul ya Bang Sair ya? Iya. Dikasih garis di bawah, jadi aturannya A, jadi I ya. Saya kebetulan jadi belajar Iqra juga sekarang ini. Jadi yang saya temukan itu, jadi alif dikasih garis di bawah apa namanya kasro atau apa itu namanya. Jadi I dia. Memang huruf I nggak ada, yang ada itu alif. Tapi ketika dikasih di bawahnya garis, I, alif jadi A itu jadi I bacanya. Betul nggak Pak Said? Ya, biasanya yang akar kayak gitu ya alif itu.
memang kita kalau merujuk ke terjemahan itu ada banyak yang mereka usahakan supaya jangan gamang ya. Sebab contoh mendatangi, melewati, farjaha itu kalau artinya farjaha itu sebenarnya itu vagina. Kemudian apalagi hamba sahaya, budak, mereka hamba sahaya. Ya usahakan supaya sedapat mungkin untuk ya gitu. Ada banyak terjemahan yang mereka memperhalus dia supaya tidak kelihatan bagaimana. Bang Bahkan Sabir, seperti farjaha itu kan artinya apa coba? Bang Artinya Sabir, ya, Bang, itu ada kan ayat saya lupa tadi saya baca tadi pagi ya. Itu kan Allah meniupkan ruh ke farjaha. Kalau bahasa aslinya kan farjaha di original teksnya, tapi diterjemahkan Bang jadi rahim Bang. Ditiupkan ruh kami ke rahim entahlah. Maryam. Padahal farjaha itu kan bukan rahim. farjaha itu. Iya. Tapi kok di terjemahnya itu NU online itu, NU Quran NU malah rahim itu. Makanya dipertanyakan juga. Jadi ya 11-12 sebenarnya. Yang lucunya mereka merasa benar gitu. Kita yang salah. Ada banyak kalau kita mau buka itu. Mereka memperhalus bahasa. Gitu. Itu kalau teman-teman yang punya Quran yang tahun-tahun 80-an, 70-an ya di situ baru kelihatan. Bahkan ada pelafalan yang penulisannya berbeda. Bukan arti loh. Ya arti memang mereka sudah bermaksud, tapi ada beberapa huruf itu ada perbedaan. Ada kalau dicari satu-satu poin itu ada beberapa tempat yang mereka berubah gitu. Yang dulunya Abraham atau Ibrahim dalam kurung akhirnya menjadi langsung menyatu seperti tentang itu. Ada penulisannya Ismail, Ishak dan Yakub itu. Sebenarnya kan tertulisnya Abraham itu tidak ada. Abraham itu cuma dalam kurung. Tapi dijadikan nyatu jadi akhirnya Abraham itu tidak di dalam kurung. Coba kita buka itu. Saya lupa ayatnya ya. Kalau merujuk ke kitab 27 Bang, nggak ada Ibrahim di original teksnya. Jadi gitulah. Siang, Bang Partahi. Siang. Partahi, selamat siang. Selamat siang, salam. Ya, shalom. Kristen Bang. Pencet ini. Oh, gitu. Oh, ya udah. Ya, Bang. Ya. Mau menampilkan apa kamu, Dek? Apa itu? Dek. Apa itu, Dek? Flavius Josephus, Bang. Oh, coba. Apa yang ingin kamu jelaskan? Apa yang ingin kamu jelaskan? Ya ini sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus ditulis oleh yang tadi kan aku ada jelasin ini. Nah ini. Ya nunggu orang sih. Aku izin turun dulu ya. Terima kasih semua, shalom. Oke, Bang Musafir, shalom, selamat siang.
Di apologet, jelasin aja bang, walaupun belum ada yang naik bang. Ayo bang, apa itu tadi Flavius tuh yang kau buka tuh? Jelasin aja deh. Lagi santai Bang Christian ini. Ini bang baru istirahat bang, istirahat kerja dulu. Makan dulu bang, istirahat. Santai-santai Bang ya. Ayo dek, di apologet, coba bahas dulu tadi Flavius tuh bang. Dek, ayo. Oke lah dulu teman-teman ya. Ini Bang Christian, Bu Sofi dan teman-teman, saya izin istirahat dulu ya. Siap bang, istirahat dulu bang. Nanti sore lagi bang. Nah, nanti Shalom kita bang, terima kasih ya. Shalom bang, Kak Sofi. Shalom juga apologet ya. Tuhan berkati. Salam. Ya, shalom. Saya Terima kasih juga buat teman-teman yang di bawah ya, terima kasih ya yang sudah nge-give, yang sudah tap-tap layar, posting ulang, love, terima kasih banyak atas dukungannya. Kiranya damai berkah dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara sekalian ya. Tetap kita semangat, satu tujuan, satu visi misi, Kristus untuk Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat siang. dan bagaimana? Nah, jadi kalau si Olo, kamu akui dulu ya, Olo nggak pernah hidup ya. Memang pada dasarnya Tuhan itu nggak kelihatan. Yesus Saya juga tanya, kamu akui dulu bahwa si Olo itu cuma khayalan yang tidak pernah ada. kalau saya Pernah hidup. khayalan. Kalau bukan khayalan, bukan khayalan.